alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenak Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati juga pengawas pembina di KKM Pamekasan 8, serta pengurus dan seluruh Dewan Guru, Ustadz, Ustadzah MTS Ummul Qura Putri, serta sahabat saya Pak Miftahul Arifin, Kepala MI Khairul Abrar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mengawali pertemuan ini sengaja Pak Kepala, rencana awal seremonial Pak Kepala, cuma kayaknya akan lebih efektif jika dikemas acara seperti ini tidak begitu formal sehingga menghilangkan rasa kaku. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai rencana tanggal 12 hari ini kita akan melaksanakan ngaji kurikulum merdeka. Sungguh kegiatan ini kita hanya sebatas berencana, tapi hari ini ternyata betul-betul ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Wujud syukur paling tidak mari kita manfaatkan kegiatan ngaji ini untuk meningkatkan kapasitas, kualitas kita sebagai pendidik, paling tidak di lingkungan Madrasah Sanawiyah Ummul Qura Putri. Sholawat serta salam mari kita senantiasa terus lantunkan kepada Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat dari sejak di kehidupan dunia ini sehingga hingga nanti kita berada di alam akhirat. Perlu kami sampaikan kepada Pak Kepala dan Pak Kasih serta Pak Pengawas, kami terkait ngaji kurikulum merdeka ini paling tidak ini yang kelima kalinya. Walaupun kami di madrasah belum mengimplementasikan. Ketika rapat kami sampaikan kepada teman-teman guru, secara formal kita belum implementasi kurikulum merdeka, tapi bagaimana mari kita mulai berinovasi, berkreasi agar pembelajarannya betul-betul efektif. Karena yang bagi kami mengajar itu yang paling utama adalah menimbulkan kemauan belajar bagi peserta didik. Ini yang paling dasar. Bagaimana anak-anak ingin belajar, ini yang paling dasar, paling utama. Jika sudah ada kemauan untuk belajar, maka tinggal langkah-langkah berikutnya. Gampangnya bagaimana anak-anak dibikin penasaran untuk tahu terhadap pelajaran kita. Namun walau demikian, kita sudah paling tidak ini yang kelima ngaji kurikulum merdeka, tapi kami masih belum apa-apa. Terakhir kami sampai ke pembuatan ATP secara administrasi. Kami paksa guru-guru paling tidak membaca konten, karena kalau hanya berdasar buku tanpa tahu kontennya, fase kita di Madrasah Sanawiyah itu adalah fase D kalau di kurikulum merdeka. Paling tidak menurut hemat kami sebagai kepala madrasah, guru itu tahu anak-anak mau diajari apa sampai berakhirnya fase ini. Misalnya kemarin saya mengikuti
sangat menarik sekali apa yang disampaikan Kepala Kementerian Agama bahwa bahasa misalnya. Jadi bahasa itu di fase dini apa targetnya? Nah, pelaksanaannya silahkan berinovasi, berkreasi guru itu. Tidak terpaku pada buku paket. Jadi buku paket hanya sampingan lah, sampingan. Baru apa ya? Kita tujuan utamanya adalah bagaimana fase konten di fase itu tercapai. Nah, agar guru itu bisa menganalisis itu, maka saya paksa Pak guru-guru untuk buat TP dan ATP, sepaksa itu. Walaupun mungkin penuh keterpaksaan karena memang harus dipaksa itu ya. Jadi kami alhamdulillah saya sendiri sebagai kepala madrasah didampingi teman-teman pengurus dan guru yang luar biasa Pak. Kalau cuman kepalanya yang bergerak belum nggak bisa, tapi kemauan teman-teman ini yang luar biasa. Alhamdulillah kalau di tingkat KKM ada salah satu guru kami menjadi instruktur MGMP di tahun kemarin, sehingga bagaimana saya targetkan kepada teman-teman itu terkait kurikulum merdeka. Mereka tahu Pak bahwa ada kurikulum merdeka, mereka tahu ada fase, mereka tahu paling tidak ketika ngomong dengan guru di luar nyambung, paling tidak itu dulu, baru lebih ke dalam terkait TP dan ATP. Maka target kita melalui hari ini di acara ngaji kurikulum merdeka hari ini adalah targetnya ke modul ajar. Administrasi sudah bisa, sehingga harapan saya guru bisa berkreasi di dalam mengajar itu, bukan hanya teacher center. Jadi lebih kepada anak diaktifkan. Itu hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan untuk memotivasi guru. Terpaksa saya sendiri Pak harus rajin baca. Khawatir ditanya sama guru. Saya perintahkan begini, khawatir ada yang tanya, kalau nggak tahu kan lucu. Harus rajin baca, rajin dengarin itu. Saya coba tahun 2022 mengikuti lomba guru berprestasi. Saya ajak waka akademik saya Pak, tapi kayaknya mundur di jalan. Waka akademik karena tugas-tugasnya banyak. Alhamdulillah tanpa saya targetkan apa-apa ya, yang penting ikut, ternyata terpilih sebagai guru inovatif. Guru inovatif di Kabupaten Pamekasan ada sekitar 9 atau 7 orang tahun kemarin itu. Harapan saya bukan hanya saya Pak, gambaran saya itu bagaimana MTS Ummul Qura Putri dibaca. Paling tidak, oh ada MTS Ummul Qura Putri, kok bisa dibaca? Karena gurunya atau kepalanya pernah meraih ini, sehingga teman-teman guru paling tidak ikut merasa bangga. Kalau saya sendiri sudah sepuh Pak, tujuan ke sana sudah nggak ada sebetulnya, kecuali ini ingin memotivasi teman-teman itu untuk terus berinovasi, berkreasi. Sebetulnya kurikulum merdeka beberapa tahun yang lalu pernah kami coba memerdekakan pembelajaran. Pernah satu hari itu saya isi dengan kegiatan ekstra Pak. Jadi pembelajaran itu KBM hanya 5 hari, satu harinya ekstra full. Tapi ternyata tidak efektif Pak. Pertama karena yang MA nggak ngikut. Pada kami satu lembaga Pak, satu gedung, satu lingkungan. Pak Kasih pernah ke kami, sehingga
dianggap mengganggu kami itu karena anak-anak biasanya di dalam kelas keluyuran, sehingga kami hanya 1 tahun itu kami coba. Yang herannya saya Pak, kalau latihan pidato kami ada kegiatan muhadharah di ekstrakurikuler wajib, tapi mencari utusan delegasi untuk lomba pidato kok masih sulit. Saya sampaikan gitu ke pembimbing muhadharah itu, kok bisa masih sulit, wong muhadharahnya tiap minggu gitu. Walaupun kami terus evaluasi. Ini saja mungkin gambaran-gambaran karena Kepala Kemenak belum pernah ke kami. Sebetulnya kami sangat mengharap kalau ada waktu main-main ke Ummul Qura Putri, paling tidak itu tadi memotivasi teman-teman guru, murid-murid kami, sehingga biar tambah semangat. Pak Kasih pernah 1 kali mungkin Pak ya. Waktu pengawas MA beliaunya, waktu pengawas MA sering. Kemarin PKIT. Eki. Itu jadi paling tidak dengan kehadiran mereka kan kami sampaikan ke santri-santri ada dari Kementerian Agama, paling tidak mereka merasa bangga juga. Baik, itu sekedar hal-hal yang sudah kami lakukan di MTS Ummul Qura Putri. Berikutnya kami mohon untuk membuka acara ini Pak Imam sebagai pengawas dengan pembacaan suratul Fatihah. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Acara kita hari ini semoga mendapatkan barokah. Ilmu yang kita dapatkan semoga bisa kita terapkan nanti untuk diri kita, dan yang paling penting untuk anak didik kita yang merupakan amanah. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai, terutama bisa mengharumkan nama Ummul Qura dan nama Pamekasan Jawa Timur, bahkan nama Indonesia nantinya, bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya mari kita simak dengan hikmat sambutan pengarahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan kepada Bapak Dr. Haji Mawardi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kadik lengang toki laku ya. Sudah sarapan ini ya? Belum? Ada yang belum? Itu ke pinggir dulu sebentar. Geser lewat pintu belakang itu. Belum. Saya baru aja selesai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, adalah khos pengasuh pondok pesantren Ummul Qura Pakantenan. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta jajaran keluarga diberikan kesehatan. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Bapak Badrus Somalin PDI, Bapak Pengawas, Bapak Imam, Kepala MTS Putri Ummul Qura, Bapak Sayedi ya iki. Emot asmana namung karobari tebangki. Kepala MI Khairul Abrar yang kemarin sudah bergabung dengan kita, hari ini bergabung lagi beserta seluruh jajaran Dewan Guru MTS Ummul Qura Putri, dan yang saya banggakan operator, hadir operator. Oh itu operator. Operator merangkap bendahara, merangkap tukang syuting, kameramen. Yang saya banggakan, tanpa beliau ini sertifikasinya guru-guru tidak cair ini namanya. Yakin dan jujur BKBA ini tidak jalan kemarin tanpa beliau ini, termasuk EMIS, termasuk SIM Sarpas, termasuk operator lainnya lah, semuanya ini kita bangga punya operator yang sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kata Pak Kepala itu ngaji terkait wabil khusus kurikulum merdeka. Kenapa harus ngaji? Karena memang tuntutannya ini terus update. Permintaan dari pasar, orang tua, zaman, terus kemudian anak-anak, ini terus update. Sehingga kita sebagai guru ini wajib hukumnya ngaji. Dan tuntutan syariahnya ngaji itu memang minal mahdi ilal lahdi. Terus-terusan harus ngaji ini. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar kita hari ini dan seterusnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang saya hormati, kita ini santai saja ya, enggak usah ucapan Pak Sayedi jangan terlalu kaku begitu tuh. Cuma cek mas lemas. Karena kaku itu penting ada Pak Sayedi. Jadi yang nyantai saja, misalkan nanti kayak kemarin tuh nyeletuk di tengah jalan, apa yang saya sampaikan tidak setuju begitu tuh, enggak apa-apa. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan ini memang harus begitu. Jadi tidak semuanya harus disetujui, tidak semuanya harus tidak disetujui. Jadi silakan nanti berpendapat. Ini eranya ilmiah itu kan begitu. Jadi silakan berpendapat tuh sekalian. Karena apa yang saya sampaikan ini bisa jadi tidak ada teorinya. Ada sebagian ada teorinya, ada sebagian yang tidak ada. Kita membaca faktual saja di lapangan, kebutuhan masyarakat hari ini apa, dan itu belum semuanya tertulis di buku. Nah, termasuk juga teorinya pun ini belum mampu menjawab tuntutan era ini. Nah, seperti kurikulum itu, struktur kurikulum yang ada sekarang KMA 18384 itu menurut saya belum mampu menjawab tuntutan era ini. Tuntutan masyarakat, tuntutan era juga, tuntutan anak-anak, itu belum mampu menjawab itu. Nah, yang diberikan oleh pemerintah itu kurikulum standar. Ngerti standar kan? Ya, standar minimum. Jadi harus ada muatan kalau mapel agama itu paling tidak 5 kalau di madrasah ya. Quran hadis, fikih, SKI, akidah akhlak, bahasa Arab. Nah, terus kemudian pengetahuan umumnya kalau MTS ini sampai misalkan matematika dan sebagainya itu. Terus kemudian ada prakarya di kelompok B, itu standar minimum yang diberikan pemerintah, termasuk muatan isi di dalamnya.
Apa saja kalau IPA, oh ini misalkan ada tempel, ada stek, ada pembuatan kompos ini macam, itu standar minimumnya. Apa saja kalau prakarya, oh ini misalkan prakaryanya harus berupa ini. Kalau kesenian, teater, musik ini macam-macam, sesuai enggak dengan kondisi masyarakat hari ini? Bisa jadi tidak sesuai. Bisa jadi kalau teater itu tidak cocok nih kalau ke pondok misalkan ke Ummul Qura Putri. Bisa jadi kalau tarik suara itu tidak cocok nih. Nah itu diberikan standar minimumnya itu oleh pemerintah. Termasuk misalkan yang bahasa Arab, ini kurang Pak, bahasa Arab kalah memberi Ummul Qura misalkan. Tak usah angkui dari pemerintah ini misalkan, kita pakai sendiri, bagus tuh. Bagus. Sehingga yang diberikan pemerintah ini standar minimum. Nah karena standar minimum ini capaiannya juga capaian minimum, minimal seperti itu. Sama kalau kita dulu beli mau sepeda Vario ya, sepeda Vario harga 19 juta misalnya atau Beat misalkan ya, itu standar di pabrik minimumnya seperti itu. Ada spion 2, terus kemudian bannya pakai Federal, terus peleknya pakai yang pakai raca itu standar minimum dengan kecepatan maksimal 80 minimum. Monsorotan bis nggak bisa. Nah, terus bagaimana kalau ingin percepat? Dimodifikasi oleh pemiliknya itu. Bannya gentek racing, peleknya gentek dari aluminium, spionnya pakai nean, sekernya pakai punya King, tanduslah beburun ini. Nah sama dengan kurikulum ini. Kalau kita lembaga pendidikan makmum kepada standar minimum itu, ya maka neburun itu sekalian. Kalau PJOK ya tahu ya ukuran sepak bola, ukuran lapangan bulu tangkis segitu. Ada kok, ada raket misalkan. Kalau misalkan takraw ya ada ukurannya lapangan sekian pakai ini, itu standarnya. Tapi kalau untuk ahli enggak bisa. Ada enggak yang ahli bulu tangkis? Ada enggak di madrasah? Hanya pemain kor tahu nepak. Nah, kenapa? Karena yang diikuti hanya standar minimum itu. Apa standar minimumnya kalau BJOK? 2 jam 1 minggu yang diatur oleh struktur kurikulum itu. Nah, ini yang paling mudah diukur. Salah kurikulum itu? Enggak salah, karena memang itu standar minimumnya yang diberi pemerintah. Lah, pemerintah kemudian memberikan ruang seluas-luasnya melalui kurikulum itu. Terbaru ini kurikulum Merdeka ini. 2013 sudah dibuka nih kerannya oleh pemerintah. UN ditiadakan. Terus kemudian penilaian apa kata madrasah, apa kata guru. Cak nilai ya belu, cak nilai sangat. Maka tak masuk 3 minggu misalkan Pak Kuba nilai misalkan begitu ya. Tapi bukan di Ummul Qura bukan. Bakun begitu ya. Terus kemudian kelulusannya apa kata madrasah itu dibuka kerannya oleh pemerintah. Lah sekarang ini melalui Merdeka ini dibuka keran seluas-luasnya oleh pemerintah supaya melalui pendidikan ini anak-anak mampu menjawab tantangan ini. Tantangan hari ini dan masa yang akan datang. Nah beda dengan kita dulu sekalian. Beda pembelajarannya, beda kurikulumnya, beda tantangannya berbeda. Apapun kurikulumnya itu tetap pada 3 poin itu. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, saya melihat, saya keliling dari Telanakan, terus kemudian Batu Marmer kemarin itu, terus kemudian kemana? Ke Waru, terus kemudian seluruh kecamatan itu 90% hampir menyatakan kurikulum ini melarat. Kurikulum Merdeka ini sulit. Kenapa sulit? Saya selidiki ternyata kuncinya di pembuatan dokumen-dokumen itu saya sulit. Kan begitu sih kan? Dari apa sekarang kalau RPP ke modul ajar, terus kemudian dari ke ATP, ke KM ini berubah ini, itu kelihatan semua melarat, semua bingung. Nyata mereka praktek yakin enggak bos sekalian. Justru kurikulum Merdeka ini saya kira kurikulum yang sangat
baik dan bisa maksimal untuk mendidik anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan kurikulum merdeka ini sudah dilakukan jauh sebelum kurikulum merdeka diterapkan di sini. Eranya Howard Gardner dulu itu. Howard Gardner pernah baca ya di bukunya Multiple Intelligence itu sudah ada himbauan oleh Howard Gardner ini bahwa anak supaya tidak diajarkan semuanya sesuai dengan mapel yang diberikan oleh pemerintah itu. Seperti apa Howard Gardner katanya itu? Ada 9 potensi anak yang dibaca oleh Howard Gardner itu. Yang pertama, bedenak anak sepinter matematika. Ada enggak di Mulguro? Ada, pasti ada ini. Pinter matematika, pinter biologi, pinter fisika, pinter IPA, itu pasti ada anak. Ciri nak ke anak ini biasa nah. Nak ke anak gugu-guguan itu tak sehat itu ya. Biasa. Kacamataan tebel. Kan begitu sih. Itu kayak kemarin yang juara KSM Nasional 2 di Sumur Bungur itu, siapa namanya itu? Saya lupa. Anas. Anas kan juara itu. Anas ini kalau berjalan dari mana yang tak sehat, Pak? Juga akhirnya pun. Tapi saya tanya akhir matematika Anas ini. Betul bisa ngerja akhir Anas ini. Karena memang kemampuannya di logic smart. Kata Howard Gardner itu logic smart ini. Nah terus bagaimana memperlakukan Anas ini? Apakah harus sama dengan yang lain? Tidak, bos sekalian. Ini yang keliru kita sebelum-sebelumnya itu. Main cereng Anas surah main volley, surah pelak, tidak bisa. Iya mandain. Ini harus disadari oleh kita bos sekalian. Masing-masing seperti ini. Dan hal yang seperti ini sudah dilakukan Finlandia, dilakukan Jepang, dilakukan Cina, dilakukan Amerika. Negara-negara maju itu, Korsel itu, begini modelnya sekalian. Tapi tanya banyak ya cari. Kita di MTS 14 mapel, Kotu Alam kabir ada. Berapa mapel ini MTS? Berapa Bu? Siapa wakil kurikulumnya ini? Nah, selamat Ustaz. Oh iya, saya pernah ke kantor ya dulu ya. Yang dokumen itu pernah saya tanyakan dokumennya. Ini kopi paste dokumennya. Tapi enggak benar itu dokumennya. Ternyata kebalan Pak Sayati, wah tak manglo ini begitu ya. Kontrol sama Pak Sayati. Karena kebanyakan dokumen satu itu jiplak kadang. Jadi alamat saya kontak dulu Kabupaten Lamongan Kinoro ke Bekasi. Nah itu kadang. Nah, ini beda sekarang. Yang dilakukan negara besar itu sehingga menjadi hari seperti ini nih. Itu yang dilakukan. Coba dia lihat YouTube itu kan. Apa yang dilakukan Jepang hari ini? Lulusan SD usia 5 tahun bisa membaca AI. Tantangan terberat hari ini. Apa itu? Artificial Intelligence. Tantangan generasinya kita yang diajarkan kita hari ini. Jadi generasi kita yang diajarkan Bapak Ibu sekalian ini, kita semua ini, bukan generasi Pak Sayati dengan kita, bukan. Jadi generasi alpha yang diajarkan, itu sudah ada rumusnya. Bukan lagi milenial, selesai milenial. Bukan lagi Z, bukan. Generasi alpha. Coba baca nanti, generasi alpha ini. Generasi, saya lemangkat dari Ma'romaanna itu, lepenter lah. Ngereng. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan Bapak Ibu sekalian itu generasi alpha. Pada meskipun Mekasen kota, Gentenan, baru Batu Marmar itu sama. Generasi alpha namanya itu. Generasi yang berangkat dari rumahnya itu lepenter kade lah. Mereka sudah biasa melihat robotik di rumahnya itu melalui YouTube itu. Mereka sudah biasa mendengarkan suaranya Kori Internasional Samsuri misalkan itu biasa mereka itu. Cuman ketika nyampe ke madrasah, ini buntu mereka ini. Karena kadang tetap sama kewajiban kurikulum yang harus diberikan seperti itu. Ini harus 2 jam, ini harus 4 jam, ini harus 3 jam, harus pakai buku ini, harus pakai buku ini, mau tak pakai kiri Pak Imam misalkan, bukan Pak Imam pengawas, bukan, tapi yang lain.
Nah ini yang perlu kita evaluasi sekalian. Nah tujuannya sama. Jadi dulu ada KBK, CBSA, terus kemudian K2006, 2013, revisi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya tidak pernah selesai itu revisinya kan? Itu sama. Tujuannya 3 itu, ya kan? Karoilik balik. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Jadi apapun kurikulumnya itu tetap 3 ini. Dari menak-anak sikapnya baik, berakhlakul karimah, pelak abeje, ngaji tartil, pelak kori, apa sah hormat kereng sepona ke guru, nah nonduk tak urakan. Kalau hari ini tidak ada yang terlibat narkoba, senang bersih-bersih, itu sikap. Lewat apa sikap ini? Bisa lewat semua mapel oleh guru-guru itu. Tidak hanya makmum ke akidah akhlak. Tidak hanya makmum ke itu sekalian. Jadi bisa disampaikan pada saat PJOK, saya nggak jong, mau makibal ke kancan pas sopan, cek tambu aki. Itu kan biasa anak gitu, cek onca aki jong. Itu akhlak sekalian, akhlak mana? Akhlak itu. Makanya dulu pernah di Kurtilas itu terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena akhlak kita, karakter anak kita hari ini nih, generasi Z waktu itu luar biasa, menerosa, keng tak karuan begitu. Letak hormat, bisi bubi HP leduk nondu, tak temu jak gurune, ya ada ketabrak misalkan, lu nondu, itu karakternya 2013. Maka muncullah kemudian terintegrasi lewat jalur apapun, akhlaknya harus diberikan, karakternya harus ditanamkan, diingatkan anak itu. Bersih-bersih misalkan ya, bersih-bersih ini penting sekali ya. Tidak dinasih ini hadisnya ini an-nadhafatu minal iman kan tetap sampai hari ini. Tidak ada nasahnya, tetap itu. Tapi ini kadang tidak diberikan karena tidak ada mapel di kelas. Misalkan dari bersih-bersih ini kasih 2 tempat tong sampah misalkan ya, ada organik, non organik. Yang organik kita arahkan ke biologi begitu, buat kompos, buat ini macam-macam. Itu pelajaran semua sekalian. Ketika Mak Roman pas salpa anak-anak ini, salpa asapuan kayak kita dulu di pondok itu kan kebiasaan di pondok kita salpa asapuan di Roma, aurau begitu. Itu pelajaran yang tidak ada di buku. Nah, kurikulum merdeka itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang susah di kurikulum merdeka sekalian? Dari kelompok A, kelompok putri, apa yang susah kira-kira? Mumpung menurut saya ini pengembang kapi ini mumpung menjadi pengawas, mumpung menjadi kasih penma, apa yang susah? Tidak usah takut ke Pak Sayati, anggap Pak Sayati tidak ada ini. Jadi tidak usah dipaksa-paksa juga. Apa yang susah kira-kira? Apa pelarat kapi? Apa yang susah? Apa yang susah? Hah? Modul ajar. Ini nanti kalau ada, siapa materinya nanti Pak Saidi? Oh Pak Bahrun. Pak Bahrun dari mana Pak Bahrun? Fasda? Bukan, dari PP PGT Diknas. Oh Diknas. Nah, ini Pak Bahrun. Biar nanti mumpung ada narasumbernya nanti ditanyakan. Kalau saya kan bukan ahlinya pendidikan, jadi saya bebas ngomong saja nanti anunya itu. Mau salah rilai ucap Pak Bahrun nanti ini. Cuma saya membacanya itu faktual hari ini. Dan faktual kenapa Indonesia itu masih menjadi konsumen hari ini dengan 270 juta penduduk itu. Kan konsumen kabeh kita ini. Android itu konsumen, apalagi elektronik konsumen, drone konsumen. Terus hari ini terbaru sepeda listrik itu konsumen. Kayak gitu kan ya. Lah masa iya 270 ini tidak bisa yang bergerak untuk membuat ini nih. Syuting kamera itu konsumen juga beli itu mereknya Sony itu. Sampai ke Arab pun sekelas koca, sekelas tasbih, sekelas pernak-pernik kemarin kita ke Arab itu betulan Cina ada di Indonesia. Semelih di Indonesia apa ini? Saya membayangkan itu, ini kalau prakarya diarahkan yang seperti ini orang haji tak usah beli ke Mekah lah ini. Cukup beli di Pamekasan.
Ini lagi-lagi karena kita takut kepada bukunya tuh, tuntutan di kurikulum itu bahwa prakaryanya harus membuat ini kan begitu kan ya. Nah, itu kadang. Ini yang susah. Nah, ini harus keluar nih dari model-model seperti itu. Satu, kesulitannya modul ajar. Gampang. Modul ajar itu, Bapak Ibu sekalian, ini mau becek torok, mau tak becek jak torok sekalian. Karena ini tak ada buku dah ya. Modul ajar itu saya sarankan copy paste. Copy paste. Cuman copy paste cek taklid buta. Kan istilah buta taklid lagi. Ya. Diedit nanti Bu. Diizinkan Pak baru. Ah, kesowakan katanya ini. Nih. Tidak ada yang susah dengan modul ajar Mas. Di copy paste. Cuman diedit. Karena itu harus dibuat. Apapun setiap pekerjaan itu mesti ada perencanaannya. Nah, modul ajar ini bagian dari perencanaan itu. Pembangunan besar, ada konsultan perencana di kantor, ada namanya RK, adanya RKAL kalau di kantor perencana, di madrasah ada RKAM, ada kan ya, sama perencanaan. Kalau tidak ada itu tidak bisa dievaluasi. Sama dengan modul ajar ini, tidak bisa dievaluasi. Oh kemarin ternyata kata Pak Zayadi ini ketika satu hari khusus untuk ekstrakurikuler ini tidak bisa berjalan di Ummul Qura nih. Padahal di lain itu bagus itu. Apa faktornya? Ini ternyata di MA kredu, kredu terganggu yang lain itu oleh aktivitas Ummul Qura. Nah kalau misalnya bagus, ini mestinya dicarikan cara yang lain dan ditulis di modul ajar itu. Nah itu yang dimaksud modul ajar itu. RPP lah istilahnya itu. RPP. Saya bincang-bincang dengan ada salah satu guru di Lumajang. Dia ini Steve Hart namanya itu, dari Inggris. Itu guru bahasa Inggris. Dia modul ajarnya itu kalau RPP setiap hari itu bawa satu lembar. Ditulis isinya itu apa yang saya ajarkan hari ini dan targetnya apa. Ada di lembarannya itu, ditulis pakai pensil itu. Dan itu dikumpulkan. Itu jadi modul ajar kalau dikumpulkan setiap tahun sekalian. Sama. Cuman kadang kita kakunya itu yang membuat takut orang-orang itu modul ajar harus begini, tuntutannya harus begini, harusnya ini semua takut guru-guru kadang. Harusnya ini. Sementara tujuan anak sikap, pengetahuan, afektif ini terlewatkan kadang. Ini yang bikin takut. Sehingga kalau misalkan itu takut nanti copy paste. Bisa copy paste Bu ya? Bisa? Bisa copy paste nanti? Ah ya bisa lah. Cuman edit sesuaikan dengan kondisi Ibnul Qura putri yang mau edit sekali ini ya Pak ya wassalam nanti ini nih ketempangki sarang siapa? Sarang Pak Zayadi. Yang ini kira-kira kesulitannya apa kalau kurikulum merdeka Mas? Nilai pencang guru lah. Apa semelarat? Kan itu kuncinya. Lulus apa kata madrasah? Apa semelarat? Kira-kira sementara ini nih cek yang ganti menteri ganti boleh Pak kurikulum Pak gitu kan ya, ada itu juga ya harus ganti sekalian. Kenapa harus ganti? Karena yang diajarkan berbeda. Kalau dulu zamannya kita ini, zaman yang sepuh-sepuh ini cukup kurikulum congkoden. Ngerti kurikulum congkoden? Mau ngaji lambek kemarin maghrib ya kan, mau tak tahu ngocak hok kan Pak Guru congkod hakim mele tak tahu begitu. Hasilnya hari ini nih, ini kurikulum congkodan semua ini sukses kalau dulu itu. Kenapa? Karena anak-anaknya tawadu, toro oca, bele begini, le tak ada HP, le konsen, tak ada selangkah dulu. Nah hari ini jangan metode congkodan sekalian. Perkara ke Polres. Kenapa? Generasinya kritis hari ini, berbeda.
Maka pemerintah kudu ubah nih kurikulumnya ini. Jadi esensi dari kurikulum itu metodenya itu. Kalau dulu lambat beri PR, beri buku, kemudian ya Allah toles, deki kerja akhir aku ulah kan begitu dulu ya. Nah kalau hari ini lambat lah sudah. Orang yang dapat ke drone, kita masih nekuk itu tuh. Ya, nekuk Panasonic di belakang itu. Nah ini harus diubah sekalian. Kalau dulu di tol itu ada orang maki-maki apa? Karcis gitu deh, senaneng nyosoi di tol Suramadu kan? Sekarang ada enggak? Enggak ada. Cukup tab BCA, tab BRI, tab ini. Ini dikenalkan enggak ke siswa? Dikenalkan enggak? Belum pernah rata-rata. Kenapa? Karena takut pada kurikulum itu. Karena kurikulumnya harus diajarkan ini Pak, harus diajarkan itu Pak. Nah ini yang sekalian, problematika dari kurikulum itu. Maka apapun kurikulumnya, kalau Bapak Ibu sekalian seperti yang sampaikan Pak Saidi tadi, tidak mau berubah, tidak membaca eranya hari ini, maka kurikulum Merdeka ini nasibnya sama dengan kurikulum sebelumnya. Karo aube RPP ke modul ajar, KKM ATP, karo ngobak itu sekalian. Tapi prakteknya tidak ada. Maka kemarin saya sampaikan paling mudah tolak ukurnya ini di bahasa itu. Bahasa pakai buku yang mana? Siapa guru bahasa Inggris? Hah? Bisa semua? Guru bahasa Inggris? Oh, operator tadi? Oh, Ibu. Pas copy paste nanti modul ajarnya Bu. Ibu bukunya pakai apa? Yang bahasa Inggris. Dari Kemenak, yang BSE itu, bukan yang dari Yudhistira atau ya apa? Anak-anak bisa diajar ini? Bisa. Bisa muhadasah, apa bisa conversation? Bisa. Oh ya bagus. Bagus kalau gitu. Karena biasanya untuk tingkat MTS ini agak tinggi soalnya. Untuk yang bahasa. Berarti ada dasar ya. Yang kelas 1 juga bisa. Oh guru lain. Yang kelas 3 yang bisa ya. Nah ini bagus. Tolak ukurnya di situ. Intinya bisa itu anak itu. Yang bahasa Inggris. Bahasa Arab juga, guru bahasa Arab siapa? Nah, pakai kitab apa? Pakai alerek dapat saya dia. Oh gitu. Tidak pakai misalkan Nuktatul Bayannya bata-bata misalkan, enggak? Kondisional. Apa yang direncanakan kadang-kadang ketika di kelas kita tuh bentur dengan keadaan kondisi anak, maka kita harus alih dengan apa strategi pembelajarannya atau materinya kadang-kadang ada imbun-imbun yang tak terduga kan. Disesuaikan. Intinya kelas 3 anak bisa baca kitab dan muhadasah. Oh ya selesai. Selesai. Ini sudah merdeka ini sekalian. Sudah merdeka. Maksud saya sampaikan tadi kan dari awal. Jadi kurikulum beserta muatannya itu standar minimum. Kalau itu tak ngaku kanak-kanak, nak-kanak bakun tak bisa ya cari bahasa pun tak bisa. Obe. Pakai cara apa Pak? Pakai caranya pare misalkan. Karena ternyata begitu kalau ingin bisa bahasa Inggris ke pare, kan? Ke Gontor, ke Alamin kan begitu. Lah pakai teorinya itu diambil. Terus tidak salah, karena tujuan akhirnya nanti anak bisa muhadasah kalau bahasa Arab, conversation kalau bahasa Inggris. Ini kuncinya merdeka itu di situ, tidak terpaku kepada standar minimum yang diberikan oleh pemerintah itu. Sampai di sini ada yang susah. Yang untuk bahasa misalnya ada yang susah. Apa yang susah lagi? Yang bahasa. Nah, paling cuma sebulan lah itulah, tidak penting itu. Karena itu tidak diajarkan ke anak itulah. Nah intinya ini sudah merdeka, ini intinya sudah merdeka Ummul Qura nih. Kalau melihat apa
paparan dari ini nih. Kalau hanya istilah baru ATP biasa lah itu. Dulu tidak ada UNBK muncul UNBK, ada EPTA kemudian Danem, ini biasa lah itu. Itu perubahan yang ya gayana produk pemimpin baru lah itu. Mentah gitu kan tidak dikenal nanti. Tidak ada pengaruhnya itu. Pada intinya Bapak sekalian sudah paham kurikulum merdeka. Jadi tidak ada yang merasa susah. Jadi kalau sikap madrasah ini sudah selesai, apalagi di pondok pesantren. Cuman hari ini ditambahkan sekalian tuh yang sikap nih. Kalau dulu kan tidak ada tantangan narkoba itu kan tidak ada. Ada enggak kalau dulu? Tidak ada. Hari ini kasih tuh, selipkan di semua mapel bahaya narkoba. Itu bagian dari melindungi sikap anak ini. Tidak ada di buku ini. Ada enggak di buku? Tidak ada kan ya? Nah ini selipkan. Bagian dari kurikulum merdeka itu ini. Kenapa di Kentenan itu kok getol Pak narkoba ini? Ini budaya lokal yang harus diakomodir karena biasa dari gereja mau Kentenan ke laut enggak, ngukoro kan ke laut itu. Kudojo terus ke Tapang terus ke Bona itu kan? Kadang pesantren juga dari sana misalkan. Ini sampaikan Pak. Ini betul-betul tantangan anak hari ini. Jadi meskipun guru A, guru B, guru C, guru E ini dimasukkan ini. Dan ini tidak ada di buku. Kalau perlu diujikan nanti. Ini kurikulum merdeka yang sikap. Kalau pengetahuan sudah selesai. Pengetahuan kita yang KSM sudah kemarin juara umum ya tahun 2022, tapi 2003 kita KO ini Alhamdulillah dinas masuk ini masuk ke KSM yang kemarin juara provinsi itu, tapi nasional juga KO. Hanya juara 2 kita Pamekasan, ada yang juara 2. Intinya kalau yang pengetahuan targetnya dari kurikulum itu selesai. Jadi sikap selesai, pengetahuan selesai, berarti benar nih sudah pembelajarannya. Yang ketiga ini yang terlewatkan kita. Apa yang ketiga sekalian? Keterampilan. Keterampilan ini yang terlewatkan. Mapel keterampilan kelompok B itu termasuk PJOK kesenian itu yang 8 jam itu kadang mapel sampingan di madrasah. Padahal eranya hari ini eranya kreativitas yang muaranya itu dari kelompok B itu. Kalau pengetahuan sekalian arahannya itu misalkan terototip PNS, P3K, guru sertifikasi, itu sekarang kesempatannya hanya 5%. P3K-nya sudah tidak ada hari ini. PNS-nya ada enggak? PNS? Tidak ada. Lulusan tarbiyah banyak nganggur hari ini. Termasuk IKIP juga, termasuk UNESA juga. Bukan tidak boleh, tempatnya yang tidak ada. Lembaga negeri sudah tidak menerima honorer, tambahan guru baru tidak menerima, terus kemudian yang swasta juga begitu. Pak saya tidak menerima nih guru baru nih. Ini yang tujuan pengetahuan yang dulu diagung-agungkan oleh kita. Kalau sudah masuk tarbiyah, kalau sudah masuk UNESA jurusan matematika, anak kita sudah selesai dulu ini. Kan begitu kan ya? Nah selesai, masa depannya sudah selesai nih. Itu dulu betul. Maka jadilah Pak Imam pengawas. Ini produk pengetahuan dulu akademik nih dulu. Akademinya oleh sangat oleh sepuluh itu dulu. Ada narasumber ini produknya, ada Pak Bedrus ini produknya. Hari ini tidak ada sekalian. Maka jangan main-main, jangan dianggap enteng dengan kelompok B prakarya, kesenian, olahraga. Jangan dianggap enteng sekalian. Dan ini biasanya dihuni oleh anak yang ranking 10 sampai ranking 20 itu biasanya begitu. Setahu Bapak gua masuk tak ada ini kadang apa sih anak meleng letorot nah. Padahal ini ciher itu di sini nih. Ya, cahaya itu di sini sih salah itu komposisinya ini. Sedulu tena gena itu, iya kan? Ada di rumah itu terkaya di Banyuates di rumah itu namanya Cinamli itu tak lulus SD lah kalau belenger kanca itu dulu sekalian berangkat jadi TKI pulang jadi pengusaha properti sekalian. Jadi perumahan Arab UI itu anak yang dulunya di kelas itu paling belenger ranking tak temu ranking di buduk itu ada ranking. Karena entrepreneurnya kuat, prakaryanya kuat, maka jadilah seperti ini nih.
Oleh karena itu hari ini peluangnya di situ anak kita. Peluangnya di situ anak kita sekalian. Nah, di pelembagaan pendidikan kita ini masih tak berkuah. Tak berkuah. Maka saya bayangan saya itu di Ummul Qura nanti prakaryanya itu yang produktif. Lagi-lagi jangan makmum ke buku. Ya, jangan makmum ke buku. Saya kasih contoh nih, kemarin bincang-bincang dengan Pak Zayadi ini. 15 lagi narasumber. Saya kemarin ke pondok pesantren Sunan Derajat di Lamongan itu. Jumlah santrinya 12.000 sekarang. Itu penghasilan per bulannya dari pondok pesantren itu 1,5 M bersih. Bersih. Jadi kalau Ki Ghaufur itu butuh lantai bertingkat tuh, tak usah ngepek proposal sekarang. Kalau mau studi banding nanti ke sana. Di sini sudah ada bata-bata sebetulnya. Ada Banyuanyar juga, ada Al-Mujtama, ada banyak sebetulnya. Cuman masih belum maksimal seperti Sunan Derajat. Seperti apa prakaryanya mereka itu? Anak-anak dikenalkan dengan produk air. Jadi santri 12.000 itu konsumsi airnya semuanya bermerek Aidra. Aidra itu produknya Sunan Derajat. Siapa santri yang tidak butuh air? Ada nggak santri yang tidak butuh air? Tidak ada, pasti butuh itu. Tinggal ngalikan 12.000 santri kali 2 liter setiap hari. Berapa keuntungannya itu air aja? Sehingga punya pabrik 3 itu. Selain dia ekspor keluar. Dari Aeng, Songkok itu juga produknya santri aliyah menggunakan mapel prakarya itu. Ada sablon bermerek Aidra di sini. Dari songkok, baju, sarung, lemde-leman apa itu kapi, sampai ke sandal. Itu produknya pondok pesantren Sunan Derajat. Tinggal ngalikan bu sekalian. Saya tanya itu, kok bisa Kiai? Ya diajarkan di kelas. Sehingga prakaryanya itu betul-betul prakarya yang produktif. Tak karo ngebai asbak seperti kebiasaan kita di kelas itu kan. Tak karo ngebai kembangan biasanya terpoter itu kan, sampai laju. Itu bagus sekalian. Cuman tidak begitu produktif. Maka saya menggoda beberapa madrasah itu, bisa ndak madrasah ini bikin tas rangsel? Masa 11.000 siswa madrasah ndak ada yang satu pun yang bisa jahit rangsel itu loh. Ada ndak? Belum ada. Sekarang pertanyaan itu, siapa siswa yang tidak butuh tas rangsel? Bayangannya besok-besok itu ada Eger itu produknya Ummul Qura. Loh bener nih. Ada Eger dari santri Ummul Qura. Ada Arai produknya Ummul Qura. Kalau dulu misalkan ada produk apa itu yang terkenal itu dulu itu. Tas-tas seperti itu tuh. Nah, bolo. Nah, misalkan ada pelatihan-pelatihan seperti ini nih, itu kolakannya ke Ummul Qura. Tak bisa Pak, bener tak bisa, tak toman iya jeri, iya kan? Lagi-lagi mapel kelompok B termasuk prakarya itu yang ke mapel nggak setengah, mapel sampingan. Nah, oleh karena itu sekalian, besok-besok salah satu kunci dari kurikulum merdeka itu asesmen bagi siswa ini. Nah, besok-besok ada asesmen, ini penting nih sekalian. Jangan semuanya kemudian dilarikan ke akademik semua. Ini tak belajar karena sering lemak kalah, ke depan tuh kalah. Jadi besok-besok betul terarah betul ngajar kana ini. Siapa yang mau difokuskan akademik nih? Ambil 5 misalkan ya, ambil 5 misalkan itu ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu biasanya dari kelas hitung kan pakun sampai kelas berapa itu? Kelas 9 ya, itu kan pakun tuh. Besok-besok anaknya dididik khusus supaya bisa nyerang ke UNER, nyerang ke ITS, nyerang ke UB, nyerang ke Undip, begitu tuh. Besok-besok begitu, tambahkan mapelan. Tapi yang selanjutnya sebelahnya ini, setelahnya ini tidak usah dipaksa ke matematika juga, karena tidak lutut juga biasanya itu, dan persaingannya itu biasanya minggir juga anak seperti ini. Maka arahkan yang ke kelompok B ini, non akademik istilahnya itu. Dan ini Bapak Ibu yang paham.
arahkan ke tata boga yang produktif lah juga. Targetnya tuh seperti apa yang viral di Pamekasan itu, mie gacoan, sehingga tidak perlu mie gacoan masuk Pamekasan itu. Ajarkan ini nih melalui Mapel Prakarya ini, ajarkan buat pizza misalkan, sehingga tidak perlu pizza itu masuk sama Pizza Hut misalkan, KFC, McD, terus kemudian apa sejenisnya itu, yang begitu sekalian. Mungkin kalau akhirnya donat tak kenal harga seligoli, akhirnya tok betok, ia melarat pajun itu. Nah itu pasarkan di kantin ini. Ini bagiannya anak yang ranking 6 sampai ranking berikutnya ini. Dan ini jarang dilakukan di madrasah. Lagi-lagi ini dianggap mapel tak penting lah ini. Mapel tak penting. Nah oleh karena itu mapel merdeka ini, kurikulum merdeka ini bagaimana nanti saya mengharapkan pada narasumber supaya cek beri serat melarat, sekiranya segampang dan mudah dilaksanakan oleh madrasah ini. Oleh madrasah ini. Contoh terakhir nih, yang mapel terakhir, yang prakarya ini. Saya kemarin mempraktekkan, menanyakan ke MI Khairul Abror, jawabannya apa sulit, termasuk minta pendapatnya narasumber nanti ya. Ini kok rata-ratanya semuanya kok susah dari anu. Padahal ini makalah ini saya sajikan dulu, saya presentasikan, dan ini makalah paling menarik oleh 9 profesor itu waktu saya ujian S3 itu. Tapi begitu saya tawarkan ke madrasah, semuanya jawab, tidak mungkin Pak bisa ini Pak, melarat kia, ada guru sebisa seperti ini. Nah contoh gambarnya seperti ini, anak yang pinter kori 5 orang di sini. Ini bayangan kelas nih. Di sini nih misalkan, ya, pinter kori ini 5 orang. Anak yang pinter pidato di sini 5 orang. Anak yang pinter melukis kaligrafi di sini. Anak yang pinter musik lainnya di sini nih. Guru posisinya di tengah ini. Amanahnya guru kan hari ini bukan pendidik, tapi sebagai fasilitator. Guru di sini nih, di tengah ini. Pada jam yang sama, misalkan mapel kesenian misalkan ya. Ini mapel kesenian. Anak yang kemampuannya di kori, ini 2 jam itu kori terus ini. Tak usah ajari selain. Karena dia setelah di assessment kemampuannya di kori. Guru di sini. Dari macam Irama Bayati bisa tuh. Guru begini, jawab coba begitu. Coba ini. Nah, terus di pojok ini nih geser Dharma kaligrafina, model kufinya bisa enggak? Misalkan, solusinya diwaninya bisa enggak? Conggok bi guru ini. Oh ya bagus. Geser ke sini nih, dia ngecek yang pidato di belakang tuh. Pidato terus ngemse, pidato ini macam-macam. Anak yang kemampuan sini. Di sini kemampuan seni yang lain misalkan. Bisa enggak dilakukan ini di kelas? Bisa enggak? Bisa enggak? Nah, rata-rata ini. Rata-rata ini kelemahannya. Rata-rata tidak harus multi sekalian. Tidak harus. Nah, tidak harus. Bisa kolaborasi, ya kan? Sebetulnya teori ini banyak. Bisa multi, bisa enggak. Contoh misalkan. Bapak Ibu bisa lihat YouTube kan ya? Banyak orang sukses melihat dari YouTube itu. Nah, YouTube misalnya lihat koriknya Samsuri misalkan, Pak Samsuri, atau juara 1 korik tingkat MI atau tingkat MTS Porseni Jawa Timur, akan muncul kan nanti itu. Nah, kasih YouTube ini, ya Jong, kakek berlima pepadu biiri, mulai dari adik sampai ke budi, belajar mana lebih sederhana. Lah pada engkau hapin begini, ya Jong, ajar Jong. Begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalkan, jadi jangan membayangkan kemampuan ini kemampuan anak ini pada kemampuan guru, jangan. Karena abah tak bisa, pak murid tak bisa begitu tuh ya. Nah ini sahabat begini nih. Taruh contoh hadir. Generasi alpha hari ini nih anak ini
Itu penteran bi guru nih Pak. Lebih dari mana mereka itu. Kalau sudah kesenangannya di sini nih, mereka lihat YouTube-nya Samsuri, Muammar, ini macam-macam. Terus menaruh sekalian. Dari sini nih, ini pembimbing sekalian. Pembelajaran abad 21 itu begini modelnya. Ya, sama juga geser yang pidato. Dari mana kakek pidato misalkan, Muhammad nyaman begini nih. Cari juga di browsing. Kalau misalkan gurunya tidak paham pidato. Browsing ini nih. Masa guru pasti bisa sekali. Apa bisa guru ini misalkan gitu ya? Pasti bisa sekali. Juara pidato MTS tingkat nasional. Langsung nasional si Ancan. Sabar ini. Pepada beri jong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini, lebih tenang kan. Saya pernah membuktikan ini. Bukan kata-kata. Saya punya ponakan di Blitar itu juara 2 MI kemarin itu. Saya pandu dari Pamekasan. Dulu Sampang itu juara 1 dulu, sekarang turun juara 2. Pidato bahasa Inggris. Kerencom videonya Om saya anu dari sini karena bapaknya tukang jahit. Jadi dikirim videonya ke saya itu. Gimana ini Om anunya? Saya nilai dari sini. Kurang ininya Jong. Saya kirim linknya Papa Hadib ini. Juara 2 anak ini sekalian. Ini fakta Porsedi kemarin tahun 2023 ini. Jadi ini tidak bisa diremehkan model seperti itu. Lagu itu tinggal berdiri sekalian, tinggal laptop begini nih. Mayo dari rumah saya bayati jawab. Loh iya, itu guru sekalian. Guru yang cerdas begitu. Tak menoleh-toles papan tulis itu sekalian. Kasihkan ini nih. Lah ini salah satu apa? Nah, iya kan? Kenapa begitu sekalian? Salah satu esensi dari Kuliah Merdeka itu adalah fokus pada satu keahlian satu anak. Lah sampai hari ini kita ini ajar KB. Ya ajar KB, no penorok teater, penorok lagu, penorok kori, penorok KB. Herahir tak tahu sekali. Punya kelu. Punya kelu. Dekue pesoro volley, pesoro catur, pesoro takro, tapi tidak bisa sekalian, tidak bisa. Dan ini yang harus diubah. Saya instruksikan melalui lokasi Penma ini harus diubah. Fokus pada satu mapel ini, diteruskan besok ke MA Umul Qura sama Kori ini. Anak ini Pak Kun MTQ nasional, paling tidak tingkat provinsi. Lama Makassar kan susah nyari ini nih, susah. Kenapa? Karena ya ciri kapi. Pondoknya paling banyak ketiga se-Jawa Timur. Madrasah diniyah paling banyak kedua se-Jawa Timur. Madrasahnya paling banyak kelima se-Jawa Timur. Tapi susah nyari potensi yang ini tadi. Kenapa? Karena diajarkan semua itu. Bisa nggak dipraktekkan ini? Loh, Pak Sayati sudah move on ini sudah ini. Sudah, ini tidak ada teorinya di buku loh ya. Tidak ada, ini pengalaman. Ini pengalaman. Dan Pak Sayati sebetulnya bagus tadi itu. Apa? Satu hari fokus ke anak itu tuh. Fokusnya itu fokus. Cuman kendalanya kalau dia Umul Qura seperti ini. Nah, itu bisa dievaluasi. Pertanyaan terakhir, bisa enggak yang seperti ini nih? Ini baru merdeka nanti kalau berjawab bisa. Bisa enggak? Bisa kan ya? Karena tidak ada guru bodoh. Yang ada itu guru yang susah keluar dari zona nyaman. Apa zona nyamannya? Ngajar buku, baca berbab, ulangan, buku itu terus itu, ya kan? Nah, tantangannya hari ini itu apa sekalian? Coba lebih visioner ke depan. Tantangannya hari ini itu drone, ya kan? Tantangannya kalau itu tuh drone hari ini. Bayangan kita itu anak saya kelar bisa robotik ke depan begitu. Tantangannya bisa yang apa lagi? Sepeda listrik. Harus ke sana sekalian. Tantangannya harus MTQ nasional, harus Porprov, harus Porda. Begitu sekalian. Itu harus keluar. Bisa ya? Masih kayak ragu apa saya ketakoy. Kalau belum bisa, berarti belum merdeka ini. Nah dicoba ya. Nanti diskusikan dengan yang penting sudah saya gambarkan. Yang terakhir sekalian, untuk Umul Qura
ini wajib setelah pelatihan ini sudah harus menerapkan kurikulum Merdeka. Ada SK atau tidak ada SK? Tahu saya kok takut kah? Ke SK. Metodenya saja yang Merdeka, bukan modul ajarnya. Ya, ATP ini urusan dekik gempa lah, apa kata narasumber nanti itu diajarkan. Metodenya yang Merdeka. Ya, siap ya, menurut ya. Jadi besok setelah ini sudah harus kurikulum Merdeka, terus kemudian nanti setelahnya itu dievaluasi tahun ajaran baru. Apa yang sudah saya coba selama ini nih berhasil apa enggak, dievaluasi tahun ajaran baru pas sedang turun SK, pas sedang kurikulum Merdekanya mahir nanti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak sekalian. Terima kasih kami sudah bisa berdiskusi dengan guru-guru hebat di Ummul Qura ini. Misalkan nanti ada yang bertanya, silakan saya beri kesempatan 2 saja misalkan. Kalau tidak ada nanti langsung ke narasumber untuk teknisnya. Mohon maaf narasumber, misalkan kita bicaranya di luar konteks pendidikan yang secara teoritik, karena saya membacanya itu hanya semacam faktual di lapangan saja, bahwa tantangan hari ini jauh lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya, dan yakinlah tahun-tahun yang akan datang ini jauh lebih hebat dari hari ini. Dan Indonesia belum mampu bergerak dalam kondisi ini. Kondisi sebagai konsumen, kondisi sebagai pembeli, belum bergerak dari itu. Maka mulai dari sekarang, harapannya 2045 nanti generasi emas itu muncul dari Pamekasan, muncul dari Ummul Qura, dan seterusnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi kegiatan BIMTEK IKM dari BKBA bisa dimulai, bisa buka dan bisa dimulai. Baik, terima kasih Bapak Kepala yang sudah menyampaikan begitu panjang lebar, bahkan teman-teman kayaknya terhipnotis nih Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Seberi kesempatan, barangkali ada yang mau ada yang disampaikan kepada Bapak Kepala. Ini Pak Kepala senang diskusi, ngereng, pala bedah, pun apa saus, non teknis pun apa, sepenting beda misalnya minta bantuan ke Pak Kepala silahkan. Ngereng. Yang impasing, Ya impasing. belum. Bu Yuli ada dua Pak. Ada 2. Yang belum? Ada 4 kayaknya. 4. Juga gimana? Pengajuan. Ya pengajuan makasih. Sudah. Iya, barangkali Pak kasih ini Pak, entar lagi ada yang disampaikan terkait impasing. Leon sendiri Pak. Mari teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Pak Munir mungkin? Ya, silakan. Masalah cair tak cair nikah, masalah jalan. Yang 2000? Juli Agustus. Oh, belum. Belum, kan kanwin. Oh, kan ya. Juli Agustus September. Oh, biasanya kan September nanti Memang, cairnya. iya. Iya. Memang secara sistem memang Juli Agustus itu jangan September. Ya paling ya pertengahan. Amin. Kejaki. Kalau untuk yang PNS sudah proses. Yang PNS. Yang untuk yang PNS sudah proses. Mungkin di bank dalam hari ini atau besok mungkin. Ada yang PNS ini Ummul Qura? Ada sebetulnya Pak, diperbantukan karena punya cuma hari Senin beliaunya bisa di FTSN 2. Bu Ike, putra Nasira mantan kasih kan? Bu Ike. Itu yang murah itu yang murah paru-paru. Pak Imron iki, putra nama Imron iki. Diperbantukan ke Ummul Qura Putri. Cuma 1 hari. Gak ada. Pak Munir, ada yang disampaikan? Ireng? Gak ada. Ngereng mana bisa bung Kak Dito Bengkulan Pak, karena teman-teman begitu terhipnotis kayaknya. Ini saya yakin
sudah banyak unek-unek yang akan direncanakan, yang akan dilakukan. Saya yakin seperti itu. Maka saya minta teman-teman nulis apa yang mau dilakukan dari apa yang sudah disampaikan Pak Kepala tadi. Engkau ngajar deh ya. Saya minta teman-teman nulis, tulis tangan, diketik, atau langsung di WA pribadi ke saya, silakan. Apa sih kelakuan? Kan Pak Kepala sudah memberikan izin bahwa kurikulum Merdeka mulai dilakukan sejak besok. Jangan nunggu SK, jangan nunggu tahun depan. Bahkan katanya Pak Kepala, tahun depan itu bukan lagi mengimplementasikan, tapi mengevaluasi kurikulum Merdeka. Jadi saya minta teman-teman nulis, mumpung belum hilang. Kalau mau diputar lagi video Pak Kepala, silakan nanti minta ke Ustadz Selamat itu. Silakan ditulis, ini saya akan ngajar seperti ini, saya akan ngajar, silakan. Saya tunggu ya. Ya ndak harus sekarang, nanti malam ketika sudah sambil ngeloni peterana. Saya minta di chat pribadi saja, atau kalau sulit ngechat apa ngetik, ditulis kertas foto, kirim ke saya. Jangan voice, jangan voice. Karena harus, kalau mau ngecek itu harus didengarkan lagi. Kalau ditulis kan enak, tinggal lihat aja. Itu pakai aplikasi voice to text. Voice to text. Jadi kita ngomong langsung berubah teks. Nggak usah ngetik jadi voice to text. Iya, pakai itu. Pakai ini. Jadi sudah keluar semua tulisan itu. Saya sekarang mengajar ini. Sudah selesai lah. Kerem bapak saya. Kalau nggak tahu. Itu kooperator. Terdapatnya orangnya cerdas berkeluarga. Jumlah satu-satunya. Dari kan Ustaz dari Umum Puro. Jadi itu ya permintaan saya, kayaknya teman-teman tuh sudah punya rancangan dari apa kelihatannya itu. Oh, saya akan ngajar seperti ini mumpung masih baru. Karyanya diajarkan apa? Siapa guru praktisi? Ini yang di depan ini. Nah, diajarkan apa? Terkadang itu bordir atau tapi manual masih Pak, tidak ada alatnya juga. Yang obras komputer itu 7,5 juta harganya itu. Dan maksudnya caranya itu minta nyecel itu susah madrasah. Jadi ambil dana operasi nanti dicicil. Insya Allah bisa Pak. Kan Kalau memang siswa dibutuhkan. semuanya butuh bed kan ya. Iya. Ya, pasti butuh bed itu. Iya. Nah, pasti butuh itu. Lah coba di internal saja mulai dari ada MI-nya. Nggak ada, cuma MTSMA. 500 santri semuanya buat itu 500.000 sudah penghasilannya kalau hampir 1.000. Nah, udah labron gabung. Oh ada? Enggak, mau gabung katanya Pak. Nah, maksud saya prakaryanya yang produktif begitu. Bernilai. Nah, kerudung kan? Pernah enggak buat kerudung siswa? Pernah enggak? Enggak pernah ya? Belum berani berkorban kain. Nah kan penting, batik apa itu kan mesti guru-guru pakai batik. Sekarang yang lagi trending itu kan sarung batik itu. Tahu saja Ekoprint, Pak. Hah? Ekoprint lebih mudah. Tidak pakai tidak pakai alat. Ekoprint ya. Oh iya, itu yang coba dianukan. Pernah enggak diajarkan ke siswa? Pernah dipraktekkan. Yang sekiranya produktif itu pas digunakan oleh guru-guru nanti anu. Kan seru itu anu. Jadi kuncinya Ibu tidak terlalu berpencuman ke buku itu selesai lah. Tapi kalau prakarya itu Pak, intinya selalu kurang di alat. Alat pendukungnya saja yang kurang. Misalkan kalau budidaya lahannya yang tidak ada, seperti itu Pak. Masih lebar sampai. Bilang sungkat. Ya, nggak apa-apa nanti dicarikan Pak Sayati itu anunya itu nanti. Ya makanya kami inventarisir apa yang akan dilakukan ini. Sebetulnya ada kelelahan Pak. Punya pondok juga ada. Anak-anak kita itu hari ini kalau sudah lulus aliyah tanpa keterampilan, itu gengsinya semakin tinggi.
Nah di saat mereka S1 posang ke barat ke timur itu, ini problem bagi anak-anak. Ini problem sekarang. Sehingga larinya kadang ke Malaysia. Padahal sumber ayam kita ini lihat tuh sebelah itu. Kaya sekali tuh. Kalau sini, Pak. Sama. Ya kan intinya dibor kan. Pasti ada sumber. Kuncinya di situ. Nah itu harus membaca budaya lokal yang potensial di situ apa. Makanya prakarya itu tidak harus sama antara madrasah satu dengan yang lainnya. Tidak harus sama. Kalau tanya itu tuh nanti diskusinya lama kita. Besok-besok berkunjung ke mana? Ummul Qura. Amin, mater tulia Pak. Biar kami ini lebih termotivasi teman-teman. Mungkin kalau acara seperti ini nggak muncul diskusi, mungkin kalau lagi santai-santai mungkin enak diskusinya, nyambung nanti. Itu tadi pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang sudah begitu panjang lebar mengulas apa perbedaan-perbedaan signifikan, perbandingan-perbandingan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang terbaru ini. Harapannya semoga betul-betul dapat menginspirasi teman-teman guru di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu. Untuk berikutnya kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Badrus sebagai kasih pena, dan barangkali ada beberapa hal yang bisa disampaikan sebelum berdoa Pak, terutama oleh Seberi Pak. Arab sareng sekanja. Langsung izin oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah permintaan Pak Sayyadi yang sebelumnya Maimud ke Pak Sayyadi ini ya, sekaligus memotivasi Pak Sayyadi kan juara guru favorit nasional Pak Kepala. Masuk yang 9 waktu itu ya, salah satunya ya Pak Sayyadi ini. Jadi untuk tahun ini biasanya bulan Oktober November sudah dimulai siap daftari Seroning juara 1. Tidak hanya jadi guru favorit tapi juara 1 guru prestasi tingkat nasional kan senika. Harus optimis. Dan ibu-ibu guru yang lain ayo. Kemudian oleh Cepon Pak Sayyadi Sebari untuk Ummul Qura aman. Jadi kemarin itu ada 54 Bapak Ibu guru yang tidak mengupload untuk sertifikasi, guru sertifikasi penyetaraan ke Basing. Itu persoalannya banyak, ada 35 guru itu memang TMS tidak masuk persyaratannya ya, ada 19 guru itu masuk uploadannya tapi bermasalah di Penma tingkat kabupaten atau Pamekasan itu mengupload ijazah tapi di laptop Irjen, di aplikasi Irjen itu tidak muncul. Nah itu mensinkronkan itu kemarin diantaranya. Untuk Ummul Qura tidak ada masalah baik putra maupun putri. Yang umur nggak ada revisi Pak? Tidak ada, tetap itu karena sudah. Makanya Bapak Ibu selama ini sampai selesai ya, tolong HP-nya yang mengajukan impasing ini ke guru sertifikasi ke impasing harus aktif 24 jam tolong, karena ketika ada sesuatu bisa saja saya atau admin langsung nelpon atau langsung ke Irjen langsung nelpon. Nih kemarin seperti itu. Jadi kami kemarin saya Pak Uci terus Pak Fajar kan bantu nyupir itu ya, telepon kawan-kawan yang tidak uploadannya yang kurang langsung diperintah Irjen waktu itu. Telepon terus yang banyak itu yang RA sama MI memang ada sama sekali yang tidak mengupload. Montrer terus guru impasing sertifikasi tapi tak ngupload di mekar penepakeng bi pas raki pun operator nika teh barengin kopi ngetuk salah kemarin kan repot ya. Tuh Bapak Ibu, kemudian terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala, dan kadang maklum tak sawi a kagula, kadang balu sawi a
Cakan-cakan terhuru kepala mata. Munjepun Pak Kepala Perintah Instrukan sudah kurikulum merdeka, tapi kami belum mendapat SK, masih dokumen satunya masih pakai K13, K13 makasih. Kan sering sudah saya sampaikan baik ke pengawasnya seperti Pak Imam ketika ada rapat. Secara administratif karena memang belum ada SK, tetap dokumen satunya itu K13, tapi pelaksanaannya ya sebagaimana yang disampaikan Bapak Kepala ini sudah kurikulum merdeka. Urusan gampang ini ya, atau sahabat kan termasuk pembagian jadwal sebisa layak sertifikasi, urusan gampang internal antara kepala madrasah dan operator dan kami di seksi Penma. Ada Pak Oci, gampang bisa. Sepenting lah karena ngajar ongku, serepon ini muntah ngajar sekali. Contoh, boleh saya telepon ke langsung. Salah satu madrasah di Pondok Pesantren. Orang di Malaysia ngajuaki, nama karo, imbasing kan repot. Persenika kan kadang betul-betul ngajar seperti ini. Secara administratif tetap karena sini kemudian saya menabung. Nengah, nubakasi tak bisa muncul neng simpatika nih kan, pas tak layak umpamanya, karena tidak ada menu atau apa kan untuk kurikulum merdeka karena belum ada SK kan nomor SK kan neki dilingkan ke emis dilingkan ke simpatika bisa muncul. Ambil saya mikir gini kah sementing pelaksanaannya secara praktek kangkui merdeka ongkus bagaimana Pak sebagian yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. Secara administratif tetap seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Innal ladzina yubayyinunaka innama yubayyinu Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa inna min nafsihi wa man awfa bima adana Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولأصدقائنا ولمن لحقنا علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالفاتحة والدعاء الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا ببركة الفاتحة. Terima kasih. Demikian acara pembukaan ngaji kurikulum merdeka penguatan kapasitas pendidik di lingkungan MTS Sumenkura Putri pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan dari saya mewakili teman-teman di MTS Sumenkura Putri sekali lagi menyampaikan terima kasih Pak Kepala, Pak Kasih dan Pak Pengawas serta Pak Fahrul telah menyempatkan diri untuk berbagi wawasan dan pengalaman bersama teman-teman di MTS Sumenkura Putri. Semoga hal ini akan terus membawa dampak positif terhadap pengembangan lembaga dan pendidikan. Dari saya sebagai pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart, change my mind for the last time. Wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid.
that we've shared. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that